Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat Kristus sekalian dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini, kita bertemu kembali dalam program Apa Kata Pak Gem untuk edisi kali ini. Dan edisi saat ini kita kembali melanjutkan mengenai kasus pelarangan ibadah yang terjadi di Kabupaten Gresik beberapa hari yang lalu, atau tepatnya semalam sebelum kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan melihat beberapa fakta yang ada di balik penyelesaian pelarangan ibadah pada jemaat Tuhan yang mereka berada di bawah naungan GPIB Benowo Surabaya, dan mereka mengadakan ibadah di perumahan Cermi Indah Kabupaten Gresik. Oke, kita akan melihat beberapa fakta di balik penyelesaian pelarangan ibadah di Gresik. Nah, saya tuliskan mengapa berakhir dengan damai begitu saja. Oke, kita akan melihat beberapa situasi yang ada yang menjadi catatan kami. Ya, jadi terjadi pertemuan antara beberapa pihak sebagaimana yang ada di foto ini. Apa fakta di balik foto ini? Bahwa yang pertama, fakta ini pada tanggal 9 Mei 2024 pukul 20 diadakan pertemuan mediasi yang diadakan di Aula Balai Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang bermasalah, yaitu tuan rumah tempat ibadah tersebut dan pelaku pelarangan ibadah, yaitu Ibu Yayi dan sekeluarga. Mediasi ini difasilitasi oleh pemerintah Desa Betiting dengan dihadiri oleh Muspika Kecamatan Cerme, Kesbangpol Kabupaten Gresik, dan Sat Intelkam Polres Gresik. Kita lihat situasi perundingan atau mediasi yang terjadi pada malam hari itu. Eh, Yayi adalah seorang ibu yang memakai jilbab ini, dan ibu tuan rumah ada di sebelah kiri, dan mereka difasilitasi untuk mediasi bagaimana sebaiknya. Kemudian fakta kedua, kita lihat dari berita yang beredar di media online jawapos.com. eh, di poin atau paragraf yang bawah ini, beberapa poin kesepakatan dihasilkan terkait penghentian ibadah jemaat Kristiani di Perum Cermi Indah. Hasil kesepakatan bahwa kedua belah pihak saling menghormati dan menghargai serta saling memaafkan tanpa paksaan. Dan ini adalah surat kesepakatan bersama yang dibuat dari hasil mediasi tersebut. Bisa kita baca di sini, kita lihat di sini. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 bulan Mei tahun 2024 pukul 20.00 WIB, bertempat di Aula Balai Desa Betiting, menindaklanjuti permasalahan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 bulan Mei tahun 2024, yang terjadi miskomunikasi dan tidak samaan persepsi tentang menjalankan peribadatan di rumah seorang warga yang bernama Ibu Horma Uli Sirait, warga RT 11 RW 03, Perum Cermi Indah, Desa Betiting, yang mana menimbulkan kesalahpahaman dengan warga yang bernama Bapak Yoyok Hari Subagio, sehingga menjadi pemberitaan yang viral di media sosial yang luas dan berdampak pada situasi yang kurang kondusif. Dari hasil pertemuan atau mediasi yang telah difasilitasi pemerintah Desa Betiting dengan menghadirkan Muspika Kecamatan Cermi dan dihadirkan Kesbangpol Kabupaten Gresik, Sat Intelkam Polres Gresik, dan dihasilkan kesepakatan bahwa kedua belah pihak saling menghormati atau menghargai dan memaafkan apa yang sudah atau telah terjadi. Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk menjadikan evaluasi diri dan saling menahan ego serta tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Dibuat Cerme 09 Mei 2024. Kedua belah pihak, Yoyok Hari Subagio
tanda tangan dengan bermeterai 10.000. Kemudian Hotma Uli Sirait, kemudian mengetahui kepala desa Betiting, Bapak Musoli, dengan berbagai saksi yang bertanda tangan di bawahnya. Ya, suaminya bernama Yoyok, istrinya yang waktu itu berdastar biru dan berteriak-teriak memaki eh, anak-anak Tuhan yang beribadah namanya Yayi, Yoyok dan Yayi. Kombinasi nama yang unik sekali. Ya, fakta kedua dihasilkan kesepakatan bersama. Dua belah pihak saling berdamai dan memaafkan untuk situasi yang telah terjadi. Hasil kesepakatan perdamaian bersama ditandatangani di atas materai oleh suami dari keluarga yang memprotes adanya ibadah tersebut, yaitu Yoyo Harisubagio, sebagaimana yang tadi tertulis di surat kesepakatan bersama. Kemudian, fakta ketiga kita lihat dari foto ini adalah foto ketika surat kesepakatan bersama sudah ditandatangani, kemudian ditunjukkan pada media atau pihak-pihak yang menghadiri pertemuan tersebut. Kita lihat ini adalah Bu uh, Ibu Hotma ya, Ibu Horma yang menjadi tuan rumah ibadah tersebut membawa surat ini dan di sebelahnya Ibu Yayi. Kita lihat Ibu Yayi ini seakan-akan tidak respect dengan mediasi ini, seakan arogan sekali. Dia tidak melihat ke depan pada media atau pada kamera. Ini bukan semata kebetulan. Kita lihat di foto kedua. Ketika diajak bersalaman pun, Yayi tidak memperhatikan Ibu Horma yang mengajak dia berjabat tangan. Terlihat arogan sekali, merasa berkuasa, sombongannya terlihat. Jadi sekalipun dihasilkan tanda tangan, kesepakatan bersama, tapi mungkin hatinya belum rela. Fakta ketiga, kedua belah pihak berjabat tangan sambil memegang hasil naskah kesepakatan bersama tersebut. Pihak tuan rumah ibadah, yaitu Ibu Hormauli Sirait bersama Ibu Yayi, yang seorang guru SMA Negeri 1 di Cerming, Gresik. Tapi lihatlah, Yayi yang berteriak menghentikan ibadah tanpa acuh tak acuh saat didamaikan. Dia memalingkan muka, tidak mau melihat pihak yang berjabat tangan, ya dalam hal ini adalah tuan rumah, tempat pelarangan ibadah itu. Dia seakan-akan tidak ikhlas terjadinya perdamaian ini. Jadi ada tiga fakta yang kami sampaikan dari penyelesaian kasus pelarangan ibadah ini. Lalu bagaimana sikap kita? Yang pertama, mengapa negara seperti kalah pada satu atau segelintir orang? Pada tiga orang saja, suami, istri, dan satu anak. Kalau pihak yang melarang ibadah tidak diberikan sanksi atau hukuman, hanya sekedar berakhir di atas kertas bermeterai, berapa banyak orang-orang yang secara barbar akan mengulangi perbuatan serupa. Atau nanti berdamai, atau nanti berjabat tangan, atau nanti membuat kesepakatan di atas kertas meterai. Yang kedua, bagaimana sikap kita? Seharusnya ada hukuman yang layak dari pemerintah pada pelaku pelarangan ibadah. Bisa juga ada sanksi dari Dinas Pendidikan terkait, mengingat Yayi ini merupakan seorang guru sebuah SMA negeri di Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik. Kita tunggu, mudah-mudahan ada tindakan tegas terhadap dirinya, apalagi dia seorang PNS ya, dari sebuah sekolah yang ada di Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik. Kita tunggu saja aksi atau reaksi dari pihak pemerintah, khususnya dari Dinas Pendidikan, terlebih lagi dari pihak sekolah tersebut. Tentu kalau dia PNS, harapan kita adalah dia dicabut statusnya, dicopot dari jabatannya, karena dia tidak mencerminkan hal yang layak dari seorang PNS. Yang ketiga, semestinya toleransi tidak hanya ada di kata-kata sambutan atau pidato manis para pejabat, namun menjadi sesuatu yang nyata dan real dalam kehidupan sehari-hari. Kalau masing-masing pihak bisa memahami situasi dan kondisi umat beragama dalam beribadah, tentu akan menjadi hal yang indah. Kalau yang satu ketika beribadah menggunakan speaker atau pengeras suara, mengapa harus usil dengan pihak lain yang hanya penyanyi menggunakan mulut tanpa irangan alat musik atau pengeras suara apapun?
Kalau kita bisa saling memahami satu dengan yang lain, itu akan indah, damai, dan terjadi keharmonisan di antara umat beragama. Berikut, sebelum saya menutup apa kata Pak Gem untuk edisi kali ini, saya akan tampilkan beberapa screenshot chatting dari orang-orang yang ada di sekitar atau warga yang ada di sekitar perumahan tersebut yang sebenarnya menyayangkan terjadinya aksi dari tetangga mereka ini. Bahkan di antara mereka sendiri, mereka menyesalkan, tidak membenarkan, dan sangat kecewa dengan tindakan Ibu Yayi ini. Ini adalah screenshot dari chatting. Kita lihat betapa tetangga-tetangga mengecam apa yang dia lakukan. Adalah foto profil Yayi Susilawati, seorang tenaga pendidikan atau TU di sebuah sekolah negeri di Cerme, Kabupaten Gresik. Dan kiranya situasi yang ada ini membuat kita boleh belajar dengan bijak bagaimana kita hidup satu dengan yang lain di dalam bermasyarakat. Oke, itu saja yang kami sampaikan dalam program Apa Kata Pak Gem edisi kali ini. Tetap kuat iman, lurus jalan, dan setia mengikut Tuhan Yesus. Sampai garis akhir, eh, salam dari saya, Pendeta Oki Harjo dari Mitzvah Ministry. Tuhan Yesus memberkati.